Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bola Varan. Sekarang gue mau membahas jalannya pertandingan antara Chelsea melawan Crystal Palace. Tapi sebelum itu gue mau Mau membahas pertandingan Liga Inggris tadi malam. Arsenal berhasil menang dengan Brentford dengan skor tipis 2-1. Dan kalau Liverpool berhasil menang melawan Norwich dengan skor 3-1 dan Manchester City secara mengejutkan kalah oleh Tottenham dengan skor tipis 3-2. Dan di pertandingan selanjutnya ada MU dan Chelsea berhasil menang dengan skor tipis 1-0. Dan gue mau bahas Chelsea karena gue cuma nonton Chelsea saja. Dan secara permainan Chelsea mainnya itu kurang bagus, walaupun menguasai jalannya pertandingan, tapi Chelsea terlihat sangat kesusahan sekali untuk menembus rapatnya pertahanan dari Crystal Palace. Dan Crystal Palace, mereka bertahan, tapi sesekali melakukan counter attack yang sangat berbahaya. Tapi Chelsea sangat beruntung karena pemain dari Crystal Palace finishingnya ancur-ancuran. Dan sebelum membahas jalannya pertandingan, gue mau membacakan line up-nya dulu. Di posisi penjaga gawang ada Edward Mendy, tidak banyak mendapat ancaman. Dan karena finishing dari pemain Crystal Palace itu sangat jelek-jelek sekali, tapi serangan dari Crystal Palace juga sangat berbahaya ya. Untung saja finishingnya sangat jelek. Dan di posisi depan ada 4 back. Christensen, Rudiger, Thiago Silva dan Malang Sarr. Menggunakan 4 back. Gue kira menggunakan formasi 3-4-3, tapi ternyata menggunakan formasi 4-3-3 kalau nggak salah ya. Kalau gue lihat permainannya ya, tapi kalau gue lihat di datanya kok 3-4-3 ya, kok berbeda. Mungkin ini salah. Dan Chelsea menggunakan 4 back. Dan kedua back sayap yang dipasang oleh Tuchel itu kurang bagus mainnya, terutama Christensen dan Malang Sarr, karena mereka berdua tidak bermain di posisi aslinya. Mereka biasa bermain di posisi back tengah. Dan Christensen kalau bertahan ya lumayan ya, walaupun sesekali dia gampang dilewati oleh Zaha, tapi kalau bertahan juga lumayan, berapa kali memotong serangan dari pemain lawan. Tapi kalau untuk membantu penyerangan, Christensen itu tidak cocok ya, tidak berkontribusi kalau membantu penyerangan di sayap. Dan di back tengah ada Christensen, Rudiger dan Thiago Silva. Mereka berdua bermain sangat bagus sekali, sangat solid. Thiago Silva beberapa kali memotong serangan dari Crystal Palace, dan kalau Rudiger mainnya sangat bagus sekali. Ini back terbaik Chelsea untuk musim ini kalau menurut gue. Dan dia juga membantu penyerangan, dia mendapatkan peluang yang tendangan dahsyatnya berhasil ditepis oleh kiper dari Crystal Palace. Dan untuk back kirinya ada Malang Sarr yang mainnya sangat jelek sekali, gerusak-gerusuk, mainnya sangat kasar sekali. Dan passing-passingnya juga sering salah. Dia juga terkadang gampang kelewat oleh winger dari Crystal Palace yang namanya siapa, rambutnya gimbal itu. Lupa gue, itu kayaknya pemain muda. Dan dia itu passing yang benar-benar mematikan, cuma satu umpan terobosan yang benar-benar mematikan, mengumpan ke N'Golo Kante. Tapi tidak bisa diselesaikan oleh N'Golo Kante karena ditepis oleh kiper dari Crystal Palace. Dan di depannya ada 3 gelandang. 3 gelandangnya kurang bagus ya kalau menurut gue mainnya. Terutama Jorginho mainnya buruk kalau pertandingan tadi. Dan Jorginho juga terkadang penempatan posisinya salah. Dia kalau defense tuh terlihat kurang maksimal dan terkadang mainnya kasar sekali dan harus menjegal pemain Crystal Palace. Dan kalau N'Golo Kante sudah menurun permainannya semenjak dia cedera, itu mainnya menurun. Mungkin terakhir gue lihat Kante mainnya bagus tuh di Liga Champions musim lalu. Itu terakhir gue lihat Kante mainnya bagus. Dan setelah itu dia cedera, mainnya kurang konsisten dan sering sekali cedera ya. Tapi kalau bertahan tuh masih lumayan, tapi kalau membantu serangan Kante itu tidak konsisten. Walaupun dia mendapatkan peluang emas, tapi berhasil ditepis oleh kiper dari Crystal Palace, tapi secara mainan sudah sangat menurun. Dan di posisi gelandang serang ada
Pulisic, dan kue heran kenapa kok Pulisic yang ditaruh di posisi gelandang serang, bukannya Kai Havertz. Ini posisinya ketukar kedua pemain ini. Nggak tahu Tuchel tuh pikirannya seperti apa, tapi gue sangat menghormati Thomas Tuchel dengan keputusannya seperti itu. Tapi mudah-mudahan Tuchel sadar di pertandingan selanjutnya bisa menempatkan posisi pemain yang cocok untuk skemanya. Dan Pulisic mainnya sangat jelek sekali pas di posisi gelandang serang. Dia terlalu lama mengontrol bola dan terkadang dia kalah body oleh pemain dari Crystal Palace. Gelandang dari Crystal Palace itu mainnya sangat fake sekali. Pemainnya amat besar-besar postur tubuhnya, dan Pulisic kalau di body langsung jatuh. Dan passing-passingnya juga salah. Dia niatnya mengumpan ke Lukaku tapi tidak sampai ke Lukaku. Dan di posisi penyerang ada 3 penyerang. Di posisi kanan ada Hakim Ziyech. Ini mainnya sangat bagus sekali, harus diakui. Itu pemain terbaik Chelsea pertandingan tadi malam itu Hakim Ziyech. Dia pergerakannya sangat membahayakan, passing-passingnya juga membahayakan, crossingnya bahkan sangat membahayakan, tapi tidak bisa diterima oleh striker Chelsea karena rapatnya pertahanan dari Crystal Palace, sehingga banyak sekali umpan-umpan Ziyech yang berbahaya dipotong oleh mereka back dari Crystal Palace. Dan untuk Kai Havertz sebenarnya sedikit kebingungan ya dia di posisi di posisi winger, karena dia itu posisi aslinya bukan di winger, tapi posisi aslinya itu di posisi Pulisic di gelandang serang, atau enggak pas di posisi belakang striker seperti perannya Muller ya. Itu Kai Havertz itu harusnya di posisi di second striker atau attack midfielder, lupa ya, AMF pokoknya. Harusnya tuh Kai Havertz di posisi itu. Dan di tengah ada Lukaku yang dia sangat kebingungan sekali karena tidak menerima suplai bola yang dia inginkan. Dan terkadang gue juga kasihan dengan Lukaku, sering sekali dibully. Dan dia itu sebenarnya itu kurang suplai bola, makanya dia itu mainnya seperti itu. Kalau dia mendapatkan bola-bola yang bagus, dia pasti membahayakan. Dia pasti bisa mencetak gol. Seperti di pertandingan sebelumnya di Piala Dunia Antar Klub, dia bisa mencetak 2 gol. Dan Lukaku juga mendapatkan peluang tendangan shot on target 2, tapi sayang sekali posisi Lukaku harus offside, dan tendangan yang kedua itu dia bisa membuat Ziyech bisa mencetak gol, tapi sayang sekali ya harusnya jadi offside. Tapi itu memang layak offside Lukaku karena posisinya sedikit di belakang back lawan. Dan secara permainan Chelsea pada babak pertama menguasai jalannya pertandingan, tapi mereka terlihat kesusahan sekali untuk menembus lini pertahanan dari Crystal Palace, karena lini pertahanan dari Crystal Palace sangat ketat sekali. Mereka bertahan total, tapi sekali-sekali mereka menyerang, serangannya sangat membahayakan sekali. Tapi Chelsea sangat beruntung karena pemain dari Crystal Palace finishingnya sangat hancur-hancuran sekali. Dan Chelsea juga mendapatkan peluang dari Rudiger. Seperti saya tadi bilang, tendangan cannonball dari Rudiger berhasil ditepis oleh kiper dari Crystal Palace yang gue lupa namanya. Dan juga mereka mendapat peluang lagi melalui N'Golo Kante berkat menerima umpan dari Malang Sarr. Itu mungkin satu-satunya kontribusi Malang Sarr ya di pertandingan pada malam tadi. Pertahanannya juga sangat jelek sekali dia. Umpan terobosan dari Malang Sarr tapi tidak berhasil, tapi tendangan dari N'Golo Kante masih ditepis oleh kiper dari Crystal Palace, kok Leicester gue mau bilangnya. Dan sampai akhir babak pertama skor tetap 0-0. Chelsea tidak bisa mencetak gol pada babak pertama. Dan pada babak kedua, Crystal Palace awal-awal babak kedua sekitar 10 menitan gitu, Crystal Palace itu berani menyerang dan Chelsea terlihat kesusahan sekali. Tapi untung sekali ya, finishingnya saja ya yang jelek dari Crystal Palace, itu finishingnya sangat hancur-hancuran sekali. Dan Chelsea akhirnya melakukan pergantian, memasukkan Ruben Loftus-Cheek, Marcos Alonso, dan siapa ya, lupa aku, dan Kovacic. Kovacic. Maksudnya mereka bertiga sangat mempengaruhi permainan dari Chelsea, tapi untuk Ruben Loftus-Cheek itu ngaco mainnya. Baru saja satu sentuhan malah umpan giveaway kepada pemain Crystal Palace.
Tapi dia malah nggak mau menyerang, nggak mau mengejar, malah lari santai jogging-jogging ya. Love to check ini gue sempat marah, kenapa kok love to check yang dimasukkan? Tapi mungkin karena pemain Chelsea banyak yang cedera ya. Kenapa kok nggak Saul saja yang dimasukkan? Saul lebih 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 fake mainnya daripada love to check yang seperti itu. Dan kalau Kovacic itu masuknya membuat lini tengah Chelsea semakin kreatif dan terbukti sentuhan pertama mengumpan ke Lukaku dan Lukaku ditendang sama Lukaku ditepis oleh kiper kiper Crystal Palace Jack Butland ya, dan diteruskan oleh Ziyech dan terjadilah gol, tapi sayang sekali dianulir oleh wasit. Kovacic sangat berpengaruh di posisi lini tengah Chelsea. Dan kalau Marcos Alonso mainnya sangat lumayan lah. Alonso tidak seperti Alonso yang sebelumnya. Dan dia juga bikin assist untuk Ziyech, crossing yang sangat bagus sekali diteruskan oleh Ziyech dan terjadilah gol. Secara permainan Chelsea sebenarnya menguasai jalan pertandingan, tapi terlihat sangat kesusahan karena mereka tidak bisa menembus pertahanan dari Crystal Palace yang sangat rapat sekali, dan sampai akhir babak kedua Chelsea tetap unggul dengan skor 1-0, tidak ada gol tambahan setelah itu. Dan secara permainan ya tadi seperti gue bilang, kok membahas gitu lagi ya, Chelsea menguasai jalan tandingan. Untuk pertandingan selanjutnya Chelsea harus memperbaiki lini tengah, yang paling penting itu. Tuchel jangan menempatkan Pulisic di posisi attack midfielder, gue susah sekali nyebutnya, IMF aja dah. Dan Pulisic itu saran gue harus di posisi aslinya, di posisi winger, dan Kai Havertz harus di posisi belakang striker, itu saran gue. Dan Lukaku harus diberikan suplai bola yang bagus-bagus dan sangat membahayakan dia. Chelsea di pertandingan selanjutnya kalau nggak salah dia akan melawan Lille di pertandingan Liga Champions pada tanggal Chelsea akan melawan Lille pada tanggal 23 Februari jam 3 pagi. Nanti gue bergadang lagi dari Rabu. Dan mudah-mudahan melawan Lille itu permainan Chelsea semakin membaik. Seperti saya tadi bilang, lini tengah itu harus diperbaiki oleh Chelsea, dan posisi winger itu harus lebih bagus lagi, dan Lukaku harus diberikan suplai bola. Dan jangan lupa pertahanan dari Chelsea harus diperbaiki, jangan sampai keserang seperti pertandingan tadi malam. Dan untung saja finishing dari Crystal Palace itu sangat jelek sekali. Dan dengan kemenangan ini ya, Chelsea sekarang berada di peringkat ketiga mengoleksi poin 50. Dan tertinggal 7 poin oleh Liverpool di posisi kedua dengan poin 57. Dan tertinggal 13 poin sama Manchester City dengan poin 63. Dan dia juga di bawahnya ada MU yang berada di peringkat 4 dengan poin 43. Dan kalau Leicester terus, Crystal Palace berada di peringkat ke-13 dengan poin 26. Dan oke, saya akhiri perjumpaan kali ini. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe untuk membantu channel ini agar bisa berkembang. Maaf ya kalau gue bicaranya gagap-gagap, karena itu karakter gue kalau bicara sering gagap-gagap. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.